Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah al-muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini, limpahan nikmat yang demikian besar Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermajlis di masjid kita ini, Jami' Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan kita makmurkan masjid dengan perkara-perkara yang khair, yang baik, insyaallah taala Allah semakin memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, karena nikmat akan terus Allah berikan selama kita mau mensyukurinya. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan muqaddimah tentang bagaimana agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ikmaluddin, disempurnakannya oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam dan diutusnya Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat tersebut hendaknya betul-betul disyukuri dan dijadikan nikmat yang istimewa. Karena dengan dinul Islam kita bisa mendapatkan kehidupan yang mulia, mendapatkan jalan yang terhormat, dan akhirnya bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama kita, para ulama menyebutkan ada beberapa kaidah yang tentunya ini sudah maklum di kalangan para ulama, para asatidzah, para talabatul ilm. Kaidah-kaidah tersebut kita kaji secara ringkas li ahammiyatiha, karena pentingnya kaidah tersebut. Itu bagian yang tidak terpisah dari dinul Islam, agama kita. Kaidah yang disepakati oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama ada 5 kaidah. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah al-umur bimaqasidiha.
amal ibadah seorang hamba, ucapan dan perbuatan seorang hamba itu bergantung niatnya. Jadi yang pertama qaidah fin niyah, kaidah dalam niat. Al-umur bimaqasidiha. Ini kaidah disepakati oleh para ulama sehingga disebut al-qaidatul kulliyatul kubra. Kaidah yang menyeluruh yang besar. Jumlahnya ada 5. Kemudian yang kedua, kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyakki. Perkara yang yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu. Perkara yang yakin tidak bisa hilang, tidak bisa gugur dengan munculnya keraguan-raguan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaidah al-masaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang berat di dalam agama, dalam melaksanakannya tajlibu taysir, pasti akan mendatangkan pemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Suatu yang berat pasti akan mendatangkan, akan datang dari syariat pemudahannya. Itu yang ketiga. Ini harus hafal, ini para thalabah harus hafal. Kalau penduduk hafal ini prestasi. Kecuali penduduknya ustadz. Kalau nggak hafal nemen gitu ya. Saya ulang, yang pertama al-umur bimaqasidiha. Yang kedua al-yaqin la yazulu bisyak. Yang ketiga al-masaqqatu tajlibu taysir. Suatu yang sulit pasti akan mendatangkan pemudahan. Kemudian yang keempat ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Kemadharatan harus dihilangkan. Kemadharatan harus dihilangkan. Ini rumus syar'i. Nanti kita kaji sederhana satu demi satu. Yang kelima, yang terakhir, al-adatu muhakkamatun atau al-urfu muhakkamun. Adat istiadat itu bisa jadi sandaran hukum. Sudah berapa? 5. Itu kaidahnya. Al-umur bimaqasidiha, al-yakin la yazulu bisyak, al-masaqqatu tajlibu taysir, ad-dararu yuzal, al-adatu muhakkamah. Baik. Kita mulai dari kaidah yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Suatu perkara itu tergantung niatnya. Suatu perkara tergantung niatnya. Dalil kaidah ini yang paling spesifik hadis Rasulullah SAW yang masyhur, ma'ruf, maklum bagi setiap kita. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Hanyalah amal seorang hamba itu bergantung niatnya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-umuru bimaqasidiha. Dan ini menunjukkan pentingnya masalah niat. Maka diopeni niat ini. Semua ibadah butuh niat.
Semua amal yang kita kerjakan harus dilandasi dengan niat. Jadi ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita itu sah tidak sahnya, benar tidak benarnya, diterima tidak diterimanya bergantung dengan niat-niat kita masing-masing. Ini kaidah yang penting, kaidah yang sangat penting, rumus yang sangat penting. Al-umuru bimaqasidihah. Para thalabah hendaknya dalam menuntut ilmu diluruskan niatnya, harus diluruskan niatnya. Kalau tidak, maka ibadah yang agung bentuknya thalabul ilmi akan tersia-siakan, tidak menjadi sebuah ibadah. Kenapa? Lifasadi niyatihi, karena rusak niatnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah taala dalam sunatnya dan yang lain, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuha illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Wal hadis sahahu Albani rahimahullah ta'ala. Siapa yang belajar ilmu dari ilmu yang mestinya diharapkan dengannya wajah Allah, berarti ilmu syar'i, ibadah, tapi tidak dia pelajari ilmu tadi kecuali untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, maka penuntut ilmu yang semacam ini, yang niatnya seperti ini, kata Nabi, la yajidu arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan bisa mendapati aroma harumnya surga nanti di yaumul qiyamah. Dohirnya dia mencari ilmu, bahkan mendapatkan ilmu, diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi semua itu justru bisa jadi bumerang bagi dirinya, sia-sia, bahkan terancam tidak mendapatkan nikmat surga. Karena apa? Niatnya. Kan itu niatnya diperbaiki. Jangan niat cari ilmu liyasrifa ilaihi wujuhan nas, supaya pandangan manusia mengarah kepada dirinya, dikagumi menjadi tokoh yang masya Allah, ustadz yang kabir, misalkan begitu. Jadi cari ilmu jangan tujuannya jadi ustadz. Jadi ustadz itu mudah. Anak-anak kita lulus halaqah 4, halaqah 3, khidmah, sudah jadi ustadz. Mudah jadi ustadz. Kalau tujuannya itu alangkah remehnya, alangkah remehnya. Tujuan cari ilmu seperti itu. Jadi jangan liyasrifa ilaihi wujuhan nas. Jangan cari ilmu tujuannya apa? Liyujariya bihi al ulama, supaya bisa bersanding, duduk bareng bersama ulama, dianggap orang-orang yang berilmu, dikasih kursi khusus begitu ibaratnya. Jangan. Ini kata Nabi SAW. Au liyumariya bihi al-juhala, atau cari ilmu untuk membantah orang-orang bodoh. Orang bodoh itu diajari, jangan diajak debat. Tujuan-tujuan yang buruk dalam ibadah yang sangat agung, yaitu talab ilmi syar'i, ini membuat ibadah tersebut menjadi apa? Bumerang, kejelekan. Akhirnya menjadi apa? Bencana dan musibah bagi dirinya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyatuhu. Ilmu itu adalah suatu perkara, mencarinya tidak ada ibadah yang sebanding dengan itu selama niatnya lurus.
Niat mencari ilmu lurus. Hindari tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memalingkan wajah manusia kepada dirinya, mendapatkan sanjungan, untuk bisa disejajarkan dengan ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang juhala, atau untuk mengais bagian dari bagian-bagian apa? Dunia. Nah, ini ancaman. Beliau ditanya, apa yang dimaksud sihhatun niyah dalam thalabul ilmi itu? Katanya ilmu tidak ada yang sebanding kemuliaannya dengan ilmu tadi selama bagus niatnya. Apa niat yang bagus dalam thalabul ilmi? Ayyanwiya raf'al jahli an nafsihi. Niat pencari ilmu itu adalah mengangkat kebodohan dari dirinya. Udah titik. Soal nanti dijadikan ustadz nggak jadi ustadz itu nggak usah diperhitungkan. Mau ditokohkan tidak ditokohkan itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah mengangkat ketidaktahuan yang ada pada dirinya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, berarti kita harus mengilmui apa itu ibadah supaya bisa beribadah dengan baik. Maka beliau berpesan kepada anaknya, Imam Ahmad selalu berpesan kepada anaknya, ya bunayyah inwil khairah fa innaka ma tazalu aw la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Wahai anakku, selalu milikilah niat yang baik, karena engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau memiliki niat yang baik. Berarti dijaga niatnya, ya. Itu contoh ilmu. Demikian juga yang lain. Ada sesuatu yang secara praktek sama, yang satu terjatuh pada laknat dan keharaman, yang satu diberi ganjaran yang besar. Ditentukan oleh apa? Niat. Contoh, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Wanita ini ditalak suaminya talak 3. Dalam hukum Islam, kalau wanita ditalak suaminya talak 3, nggak boleh dirujuk oleh suaminya. Talak 3 sudah selesai, nggak boleh rujuk kembali suami istri tadi, kecuali si wanita ini dinikahi oleh laki-laki yang lain dan dikumpulinya. Jelas kasusnya? Ada seorang laki-laki menikahi wanita yang statusnya seperti ini. Yang satu niatnya supaya istri ini bisa balik kepada suaminya. Paham kasusnya? Atau barangkali suaminya nyesel setelah ditalak 3, pengen lagi balik sama istrinya, tapi secara hukum sudah nggak bisa. Akhirnya dia sewa seorang laki-laki, nikahi istri saya, nanti setelah kamu nikahi, kamu kumpuli, ceraikan, nanti saya bisa kembali kepadanya. Dibayar berapa? 10.000. La haula wala quwwata illa billah. Yang satu melihat wanita ini butuh dilindungi, butuh dijaga, dia nikahi karena Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada wanita tadi untuk menjaga, melindunginya dan seterusnya dari perkara-perkara yang merupakan tujuan pernikahan. Dohirnya sama apa gak sama? Sama. Tapi yang satu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan pernikahannya tidak sah karena niat dia adalah mentahlil, yaitu menghalalkan wanita ini kepada suaminya yang pertama. Sedang yang niatnya betul-betul menikah tadi, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membedakannya dengan apa? Binniyah, al-umur bimaqasidiha. Karena Nabi SAW mengatakan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menghalalkan istri untuk suaminya yang pertama dan suami yang minta supaya istrinya dihalalkan. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah menyebutnya laki-laki yang semacam ini disewa untuk menikahi wanita agar bisa kembali kepada suaminya. Kata Nabi, atisul musta'ar, pejantan sewaan, bahasa kasarnya bandot sewaan. Lutis kambing jantan, musta'ar disewa untuk apa? Supaya bisa mengembalikan istri kepada suaminya. Ini dilaknat, pernikahan semacam ini dilaknat, tidak sah, pelakunya melakukan keharaman. Dohirnya nggak ngerti kalau kita ditentukan oleh apa? An-niyah. Jelas? Innamal umur bimaqasidiha. Jelas? Nah itu. Nanti yang lain juga sama seperti itu. Orang menemukan barang, uang misalkan, itu ada dua kemungkinan. Dia temukan uang ini jumlah besar misalkan, besar itu berapa? 10 juta besar nggak? Kecil? 10 juta dia temukan. Dia simpen nggak? Tengok-tengok nggak ada orang, dia simpen, bawa pulang. Penemu uang tadi dalam pandangan Allah menjadi dua hukum tergantung niatnya. Kalau niat uang itu dia simpen, nunggu keadaan aman, nggak ada lagi yang nanya, yang nyari sudah nggak dikasih, disimpan untuk dimanfaatkan bagi dirinya, maka dia khain, dia adalah pengkhianat, gosip, menggosok harta orang. Jelas? Yang satu niatnya disimpan, dijaga, sehingga nanti yang punya mencarinya dia berikan kepadanya, dijaga harta itu, kemudian disampaikan ini ada barang temuan agar si pemiliknya bisa mendapatkan hartanya kembali. Maka dia dihukumi amin, orang yang amanah, dia dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah. Sama-sama menemukan uang, beda kedudukannya di hadapan Allah. Dengan apa menentukannya? Dengan niatnya. Jelas ya? Al-umur bimaqasidiha. Dan nanti kiaskan perkara-perkara yang lain seperti itu. Dan niat itu perkara yang sangat penting. Sehingga para ulama, kenapa sih kitab-kitab Imam An-Nawawi misalkan ya, ada Al-Arba'in Hadis An-Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, dan banyak sekali kitab-kitab beliau. Sampai orang kampung pun memiliki kitab-kitab itu. Semua kaum muslimin menerima karya-karya Imam An-Nawawi. Para ulama mengatakan, hadza alamatu ikhlasi niyatihi. Itu tanda keikhlasan niat beliau. An-niyatu mahallul qabul. Niat itu adalah tempat untuk diterima. Maka para dai, para talabatul ilm, para ikhwas kalian, ihfadu ma fi qulubikum, jaga apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Jelas masalah niat ya. Kemudian niat tempatnya di dalam hati. Ijma' ulama, an-niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu tempatnya di dalam hati dengan kesepakatan ulama. Tidak ada niat itu tempatnya selain hati, nggak ada. Sepakat, nggak ada perselisihan. Imam yang 4 sepakat, niat tempatnya di dalam hati. Jelas? Nah, ini dijaga niatnya. Kita mau hadir sholat isya, ada nggak niatnya? Jangan-jangan nggak ada niat. Dijaga. Di mana tempat niat? Fil qalbi, di hati. Sepakat gitu ya. Mahalluha fi al-qalb. Wakhtalafal ulama, berselisih ulama, bolehkah niat yang dalam hati dikuatkan dengan lafaz? Ulama kita juga sepakat yang membolehkan lafaz itu sekedar untuk menguatkan yang ada dalam hati, bukan itu yang jadi sandarannya. Karena itu mereka mengatakan kalau sampai orang berniat yang diucapkan
tidak sesuai dengan yang di dalam hati. Yang jadi ukuran yang dalam hati bukan yang dilafadzkan. Jelas? Kita niat di dalam hati sudah hadir sholat isya. Begitu berdiri, yang biasa melafadzkan niat nawaitu usolli ala isya gitu. Apa biasanya? Yang dulu berbuat bidah itu. Nawaitu usolli salat al isya, misalkan begitu. Atau dia niatkan nawaitu usolli salat al maghrib. Keliru nggak ini? Keliru lafadznya. Lafadz yang diniatkan salat maghrib, tapi di hati dia niatnya salat apa? Salat isya. Sah nggak salat isyanya? Sah. Yang jadi ukuran apa? Apa yang ada dalam hati. Jelas? Maka yang jadi standar ukuran dalam hati. Kenapa? Mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Berbeda ulama tentang melafadzkannya. Melafadzkannya itu untuk menguatkan. Kalau dilihat dari sisi asal muasalnya melafadzkan niat, itu bid'ah. Sebagian terangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa tidak ada itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Gak ada. Bahkan para tabi'in gak ada. Rasul itu sholat 5 kali sholat, masya Allah sholatnya Rasul, demikian juga para sahabatnya. Tidak ada satu pun dinukil Rasulullah pernah melafadzkan niat. Andaikan itu ada, nggak mungkin luput dari kalangan para sahabat. Jelas? Ini kalau dirunut dari asal muasalnya. Kalau dilihat dari pendapat para fuqaha, ahli fikih kita berselisih. Dalam madhab Syafi'iyah dimustahabkan, dianjurkan, disunnahkan untuk menguatkan apa yang dalam hati dengan melafadzkan niat. Beda versinya, beda ya, jelas ya. Jadi kalau mengikuti pendapat para fuqaha, para ulama kita ahli fikih, melafadzkan niat dalam madhab Syafi'iyah disunnahkan, dianjurkan untuk melafadzkan niat demi menguatkan apa yang dalam hati. Mutlak itu tanpa sebab, pokoknya ya diniatkan, niat dalam hati terus dilafadzkan. Bersama seperti itu, kalau berselisih tadi, lisan dengan hatinya yang berselisih, yang jadi standar hukum apa yang ada dalam hati. Jelas ya? Dalam madhab Malikiyah, melafadzkan niat itu tidak dibenarkan. Mereka mengatakan itu khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang utama, karena tidak ada pada masa Rasul dan para sahabatnya. Kok sekarang dilakukan? Padahal yang afdal, yang utama itu apa yang datang dengannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka katakan ini khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang utama. Illa liman asobatul waswasah, kecuali orang yang ditimpa waswas, maka dianjurkan untuk melafadzkan niat. Jadi kalau cuma mengandalkan hati saja tidak mantap, orang yang terkena waswas begitu, udah nih Allah ada waswas, nggak sah lagi Allah. Nah, dimantapkan dengan ucapan supaya didengar. Nawaitu sholatad dhuhri. Nah, ini biar mantap gitu, biar mengusir waswasnya. Itu tujuan yang diizinkan di madhab Malikiyah. Jelas ya? Dalam madhab Hanafiyah, at-talaffudzu bin niyat bid'atun. Melafadzkan niat itu bid'ah. Illa liman asabatul waswasah, kecuali bagi orang yang terkena waswas tadi, dibolehkan. Asal hukumnya apa? Bid'ah. Jelas? Maka meskipun para ulama kita mengatakan
bahwasanya talaffuz bin niat, melafatkan niat, menjaharkan niat itu adalah bid'ah, tapi kita tidak boleh atau tidak semestinya berpolemik panjang dalam bab ini, karena para ahli fikih kita, mereka sebagiannya, bahkan ada yang mengatakan jumhur fuqaha, membolehkan melafatkan niat. Naam, yang benar itu bid'ah. Kenapa? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in tidak pernah melafatkan niat, mendohirkan niat. Tapi para fuqaha kita dengan tujuan yang seperti tadi, membolehkan melafatkan niat, maka kita tidak perlu bertengkar dengan sebab itu. Jangan gara-gara membahas niat itu antara bid'ah dan tidak bid'ah, lalu sebagian antum bikin musalah sendiri. Ini musalah khusus yang boleh-boleh melafatkan niat. Nggak boleh. Sesuatu yang ulama kita berbeda pendapat, hendaknya kita juga lapang dada. Apalagi itu masalah hukum fikih, bukan masalah pokok-pokok akidah. Wah, apa ini maknanya mentoleransi bid'ah? Tidak, ya bid'ah tetap bid'ah. Cuman karena ada para ulama kita yang betul-betul juga mencintai sunnah, ternyata membolehkan perkara tersebut. Ini perkaranya nggak bisa disamakan dengan perkara yang jelas-jelas bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Jelas ya? Nah, kemudian di antara kandungan kaidah kita ini, niat di sana ada tadakhul fin niyah, penggabungan niat dalam amal. Ini kita ambil poin-poinnya yang kira-kira kita betul-betul membutuhkannya. Tadakhulun niyah, yaitu apa? Menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan. Ada amalan yang bentuknya sama, bertemu dalam satu waktu, bolehkah diniatkan masing-masing amalan, satu atau dua atau tiga amalan digabung dengan melakukan satu amal ibadah saja? Paham kasusnya? Ada dua ibadah atau lebih, sama bentuk pelaksanaannya, bertemu dalam satu waktu, bolehkah diniatkan tiga, prakteknya cuma satu, dikerjakannya dengan satu amalan tapi diniati untuk tiga? Satu contoh, seorang masuk masjid, di sana ada hadis Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Barang siapa salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Dalam istilah ulama namanya sholat tahiyatil masjid. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid. Jelas ya? Itu sholat 2 rakaat. Sama dengan sholat rawatib. Misalkan masuknya qabla duhur, sebelum duhur. Ada sholat 2 rakaat sebelum duhur. Jelas? Bolehkah dikerjakan 2 rakaat dengan niat satu salat tahiyatul masjid sekaligus sebagai salat rawatib? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Jadi nggak perlu ini tahiyatul masjid sendiri, rawatib sendiri, nggak perlu. Atau ba'dal wudu, nanti habis wudu misalkan ada salat ba'dal wudu. Syarat boleh menggabungkan niat dengan satu amal tadi. Yang pertama, ibadah yang digabungkan itu bukan ibadah yang dimaksudkan berdiri sendiri-sendiri. Jadi jangan ini ibadah yang diinginkan berdiri sendiri, ini ibadah yang dimaksudkan oleh syariat harus berdiri sendiri, ini nggak bisa digabung. Seperti sholat rawatib dengan sholat fardunya nggak bisa digabung, karena diinginkan sholat rawatib itu mengikuti sholat fardu, berdiri sendiri-sendiri. Jelas? Ini nggak bisa digabung. Yang boleh digabung satu ibadah yang diinginkan melakukannya.
bukan dimaksud dengan ibadah itu sendiri. Salah satunya harus seperti itu. Seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu yang diinginkan bukan nama sholat bentuknya untuk tahiyatul masjid, enggak, tapi pokoknya masuk masjid sholat cukup, yang penting ada sholat. Itu sudah disebut sholat tahiyatul masjid. Berarti dia tidak dimaksudkan sebagai ibadah secara tersendiri. Bahkan andaikan antum masuk misalkan maghrib, begitu masuk diiqomai sholat maghrib, sebelum maghrib kan nggak ada rawatib, antum niatkan sholat tahiyatul masjid, antum gabungkan kepada niat sholat maghrib, maka itu cukup. Antum dapat 2 nilai ibadah dengan 1 amalan. Jelas? Tapi karena amalnya sholat maghrib mah 3 rakaat, gak ada masalah. Karena yang diinginkan dari tahiyatul masjid, makna tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Begitu masuk masjid, menghormati masjid dengan sholat. Maka sholat apapun yang dilakukan bagi orang yang masuk masjid, itu disebut sholat tahiyatul masjid. Bisa difahami ini? Nah, jadi syaratnya itu. Yang satu, bukan sholat atau bukan ibadah yang dimaksudkan zat ibadah itu sendiri. Paham ya? Atau puasa. Contoh puasa. Dalam syariat Islam, Nabi SAW mensyariatkan ada puasa 3 hari setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid, atau puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriah. Ini yang dimaksud, yang penting dalam 1 bulan ada 3 hari yang dipuasai. Mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau hari apa silahkan. Jelas? Yang penting terwujud ibadah yang namanya apa? Puasa. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Oh, saya puasa tanggal 5 lah saya bisanya, nggak apa-apa. Nanti gandeng lagi tanggal 7, yang ketiga tanggal 11, nggak masalah. Jelas? Kok itu bertemu dengan puasa misalkan Yaumul Isnin wal Khamis, Senin sama Kamis, atau puasa apa misalkan Daud misalkan begitu, sekaligus diniatkan puasa 3 hari dalam 1 bulan, boleh, cukup. Amalnya sama, puasa, menahan pembatal puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, kemudian terwujud puasa bagi yang ingin puasa 3 hari dalam 1 bulan, gabungkan. Itu namanya tadakhul finniyah. Jelas ya? Atau ibadah yang memang asalnya boleh digabungkan niat. Ibadah yang asalnya boleh digabungkan niat. Para ulama menyebut ibadah apa itu? Toharoh, bersuci. Contohnya apa? Al-ghusl, mandi. Jadi siapa yang hari Jumat asobatul jinabah, terkena jinabah, kemudian dia mau mandi Jumat, ya sudah, diniatkan ini mandi Jumat, digabungkan kepada mandi jinabah, dilakukan sekali mandi, cukup. Nggak perlu 2 kali mandi, dapat 2 pahala, pahala mandi Jumat dan pahala mandi jinabah. Jelas? Atau wanita ini, dia terkena jinabah, di wanita belum mandi ini, pada waktu itu dia datang haidnya, wanita datang haid, di hari akhir haid terkena jinabah. Berapa sebab mewajibkan mandi? Berapa sebab? 2, jinabah dan haid. Selesai haid dia mandi sekali, diniatkan mandi haid, digabungkan kepada mandi jinabah, cukup. Jelas? Antum apalagi wudhu. Wudhu itu toharoh kecil, katakanlah begitu. Kalau sudah mandi nggak usah wudhu, kecuali habis mandi berhadas.
Habis mandi kentut ya batal. Katanya habis mandi nggak perlu wudhu, lah kentut kok ya. Jelas. Karena mandi itu sudah mencakup wudhu. Toharoh yang besar sudah mencakup toharoh yang kecil. Jadi antum mandi jinabat misalkan, wah hatta di awalnya nggak wudhu, meskipun yang sempurna wudhu, di awal nggak wudhu, antum niati ini mandi, meskipun nggak niat wudhu, sudah terangkat hadas besar. Kalau sampai akhir mandi nggak ada hadas yang terjadi, maka sudah mencukupi wudhunya. Jelas? Jelas ya? Tadakhul ini. Hanya yang perlu diperhatikan, al-asl yulhaqu ilaihi. Ibadah yang asal ini yang digabungi, yang lain digabungkan kepadanya. Jangan yang asal digabungkan kepada yang cabang, ini tidak mencukupi. Jelas? Misal salat tahiyatul masjid, ada salat rawatib yang asal ditunjuk dalil dengan secara tertentu, yang dimaksud secara ibadah secara tertentu, ibadah tersendiri, yaitu sholat rawatib 2 rakaat sebelum duhur misalkan, ini ditunjuk, diinginkan, kerjakan. Ini nggak bisa digabungkan kemana-mana. Sholat 2 rakaat sebelum duhur nggak bisa digabung kemana-mana, paham maksudnya? Tapi bisa dia digabungi, paham? Nah, jadi dia nggak bisa dibawa ke yang lain, tapi yang lain bisa dibawa ke sini. Maka ketika mau menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan sholat rawatib atau sholat ba'dal wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'dal wudhu, digabungkan niatnya kepada sholat rawatib, karena ibarat ibadah ini induknya, ini yang dimaksud oleh syariat. Kalau sholat tahiyatul masjid itu nggak dimaksudkan oleh syariat secara sendiri, antum masuk masjid sholat, ya itu sudah cukup. Jangan dia yang digabungi, nggak cukup, nanti nggak sah gitu loh ibaratnya. Kalau ibadah itu niatnya keliru, tidak sah. Bisa dipahami ini? Paham gak ini? Jangan gagal paham loh ya. Contoh mandi, mandi Jumat, apalagi secara hukum berbeda. Mandi Jumat menurut jumhur sunnah, mandi jinabat sepakat wajib. Wa in kuntum junuban fatahharu. Maka kalau hari Jumat laki-laki pas jinabat, saya mau gabungkan lah, saya gabungkan jinabat ke Jumat, nggak sah. Hadas antum belum terangkat, Jumatan khusuk nggak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Toharohnya nggak sah. Kenapa? Niatnya tidak sah. Kenapa nggak sah? Salah gabungkan. Begitu. Induk mandi dalam Islam itu ghuslul jinabah, mandi jinabat. Berarti Jumatnya yang digabungkan ke situ. Niat saya mandi jinabat sekaligus mandi Jumat. Jangan niat saya mandi Jumat sekaligus mandi jinabat. Loh, ini sederhana, tapi menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita harus dipahami. Jelas? Makanya orang mandi, niatnya mandi berdingin-dingin lah, seger-seger begitu, sekaligus diniati jinabat, nggak terangkat hadasnya. Oh, mandi seger-seger itu cuman adat istiadat, ibadahnya malah diikutkan ke adat. Ini terbalik dalam menggabungkan niat. Jelas? Nah, secara hukum mandi Jumat sunnah, jumhur ulama mengatakan sunnah. Dan mandi Jumat itu sebabnya apa coba? Nggak ada sebab khusus, suruh mandi gitu aja sudah. Apa karena jinabat? Enggak. Andai kan antum tadi sudah sholat duha, punya wudhu, nggak jinabat, suci nggak suci? Disunahkan mandi nggak mau Jumatan? Tetap disunahkan mandi. Lu terus ngapa ini? Ya suruh mandi. Berarti kayak tahiyatul masjid sama. Lah yang seperti itu ini bukan ibadah yang diinginkan secara tersendiri. Jangan yang diinginkan secara tersendiri digabungkan kepadanya.
tapi dia diikutkan kepada yang lain. Induknya mana, itu yang diikuti oleh niat. Jangan terbalik. Kalau terbalik bisa berefek tidak sahnya ibadah tersebut. Nah, induk mandi dalam Islam itu ghusl jinabah. Makanya kalau antum tanya gimana sih cara memandikan jenazah, ya sudah, mandi jinabah itu praktekkan ke mayit, selesai. Enggak bisa berarti enggak pernah mandi jinabah. Lo enggak bisa mandi jinabah tiap hari kok antum, tiap jam. Masya Allah, dosis yang kebanyakan. Jelas. Lihat, mandi jinabat kita itu terapkan ke jenazah. Dimulai dari dibersihkan dulu cuci tangan diwudukan, terus dibasuh dari kepalanya, disiram, sama rata air seluruh tubuh jenazah itu, selesai, cukup. Jelas. Cuman kalau jenazah habis kita mandikan kok keluar kotoran, katakanlah, jangan diwudukan lagi, nggak usah, bersihkan aja udah cukup. Dia sudah nggak mukalaf gitu loh. Nah kalau kita ya wudhu lagi kalau mau sholat, kan gitu. Jelas ya, ini penting menggabungkan seperti itu. Jangan salah menggabungkannya. Ya. Jadi kalau keliru terbalik nggak sah nanti. Jadi yang mana yang tabi, mana yang mengikut, dan mana yang matbu, mana yang diikuti. Jangan keliru. Ya, nah itu masalah niat. Kemudian kedudukan niat dalam ibadah ada dua. Yang pertama sebagai syartus sihah, syarat sah. Ibadah yang dipersyaratkan padanya niat, sah dan tidak sahnya secara hukum, berarti diantaranya ditentukan oleh niat. Contoh sholat. Sholat itu diantara syaratnya niat. Antum sholat duhur nggak niat, atau niat dalam hati keliru, sholat duhur niatnya sholat asar, nggak sah sholat antum. Jangan les biarin, ya terserah. Nabi katakan innamal a'malu binniyah. Para ulama kita mengatakan an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu syarat bagi seluruh amal. Jadi meskipun sudah di rumah, udah pulang, loh saya tadi niatnya kok sholat asar ya di hati saya, padahal sholatnya sholat duhur, diulang. Karena niat tadi yang jadi sandaran yang ada di dalam hati. Beda dengan hati kita niat sholat duhur, pelafatannya keliru asar, itu sah. Karena yang jadi ukuran apa yang ada dalam hati dengan kesepakatan ulama. Itu namanya niat sebagai syarat sah. Sah belum tentu diterima oleh Allah. Sah belum tentu diterima oleh Allah. Orang ini secara hukum puasanya sah. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq. Kalau ini puasa fardu tadi sudah diniatkan malam, terus sampai terbenam matahari. Sah nggak puasanya? Sah. Secara hukum fikih sah puasa dia. Tapi dia menggibah, dia tidak ikhlas, dia riak, padahal puasa itu nggak bisa diriakkan. Saking canggihnya orang ini, diriakkan pula puasanya, tidak diterima oleh Allah. Sah tapi tidak diterima. Maka kedudukan niat yang kedua jadi syartul qabul, syarat untuk diterimanya amal. Dari sisi ibadah terkait dengan hukum syartus sihah, syarat sah. Dari sisi diterima dan tidaknya amal, niat jadi syartul qabul, syarat diterimanya amal. Kalau ikhlas diterima oleh Allah, kalau tidak ikhlas bahwa mardudun, maka dia tertolak. Jelas kedudukan niat itu ya. Nah, kemudian maka dijaga. Kalau syartul qabul dalam ibadah, saudaranya adalah ittiba'us sunnah. Ibadahnya mengikuti sunnah. Ini syarat diterimanya. Kalau niat sebagai syartus sihah, ya digabung dengan syarat-syarat yang lain. Masing-masing ibadah ada. Mafhum ya? Kemudian poin terakhir yang ingin kita bahas terkait dengan niat.
ada perkara-perkara yang sahnya tidak perlu niat. Semisal perkara-perkara yang secara syar'i diperintahkan untuk meninggalkan, itu sah dan tidaknya tidak tergantung niat. Misal kita dilarang oleh Allah memakan daging babi. Daging babi haram, walahmul khinzir haram, muharram. Maka kita dihukumi sudah sah, cukup dalam menjalani larangan tersebut dengan tidak mengkonsumsi daging babi. Udah nggak perlu niat. Jelas ya? Atau izalatun najasah, menghilangkan najis. Najis kena di baju misalkan, kena kencing misalkan. Najis nggak najis? Najis. Kita nggak niat menghilangkan najis, tapi kita hilangkan najis itu sampai ainun najasah, zat najis hilang, nggak ada lagi aromanya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya. Suci nggak suci? Sah nggak sah ini? Sah, meskipun tanpa niat. Jelas ya? Atau pelepasan, melepaskan sesuatu tanggungan, bayar utang. Bayar utang nggak usah niat. Antum ngedumel pokoknya saya nggak mau bayar utang ini, nggak terima pokoknya, tapi dikasih duit untuk bayar, ya sah, udah. Yang penting duitnya bukan niatnya. Jelas. Kalau bayar utang seperti itu, jadi nggak butuh apa? Niat untuk sah dan tidak sahnya. Yang selanjutnya ibadah yang adanya ibadah itu hanya satu itu saja, nggak ada yang lain, maka nggak perlu niat. Misalnya apa? Tawakkul 'ala Allah, nggak usah diniatkan. Niatnya apa? Nggak ada. Ya Allah, lakukan aja tawakul kepada Allah, cukup. Jelas. Atau khasyatullah, takut kepada Allah, nggak perlu niat. Nggak ada ibadah ya khasyatullah, nggak ada pembandingnya, nggak ada yang lain, nggak perlu dibedakan dengan yang lain, nggak perlu, karena itu sudah amalan hati, sudah. Jelas. Tawakul, khasyatullah, cinta kepada Allah, nggak butuh niat. Jelas. Tayyib. Itu perkara-perkara yang terkait dengan pembahasan niat. Kemudian perkara yang mubah akan mendapatkan pahala dengan nilai ibadah ketika diniatkan untuk kebaikan. Antum cari maisah yang laki-laki suami, mubah, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita makan dan minum mubah, adat istiadat. Antum nggak makan juga boleh. Diniatkan dengan makan tadi at-taqawi, untuk supaya fisik kita kuat dalam rangka untuk melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang tadinya hanya adat istiadat mubah naik peringkatnya menjadi sebuah ibadah, tapi dinilai dari sisi apa? Niatnya. Jelas ya? Tayyib. Demikian kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung niatnya. Dan ini kaidah yang sangat agung, maka usi nafsi wa iyyakum agar betul-betul kita kondisikan niat-niat kita. Selalulah miliki niat yang baik, dan supaya ibadah kita ini betul-betul sampai kepada derajat yang sempurna, difahami ibadah. Karena tidak mungkin orang itu akan meniatkan sesuatu kalau tidak mengerti apa yang akan dia niati. Karena itu diantara syarat niat adalah al-ilmu bil manwi, mengerti apa yang diniati. Ngerti ibadah yang akan diniati. Oh ini sholatnya apa? Duhur, hukumnya wajib, niatnya akan pas. Nah, orang sudah datang niat apa? Nggak ngerti, nggak ada sama sekali gambaran, nggak mungkin akan muncul niat. Pokoknya niat, ya nggak bisa. Berarti diantara syarat dan supaya lurus ibadah itu, hendaknya orang yang berniat itu memiliki al-ilmu bil manwiyi, mengilmui sesuatu yang dia niatkan. Akan diilmui ibadah-ibadah tersebut supaya niat kita bisa apa? Lurus, sehingga ibadah kita
terjaga sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberkahi majelis kita ini, diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dan dikumpulkan kita di dunia dalam kebaikan, di akhirat pula di dalam kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.